Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah Syiah di Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu mazhab lainnya dari lawan Syiah. Mau tahu apa itu? Teman-teman sekalian, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah mazhab Wahabi. Wahabi adalah sebuah gerakan dakwah, perbaikan atau islahiyah, keagamaan dan salafiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulainya dari wilayah Najd pada abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Kelompok ini pun dihubungkan dengan namanya. Kemudian di beberapa wilayah dikenal dengan sebutan dakwah Wahabiyah. Beberapa buku menghilangkan kata dakwah hingga hanya tinggal sebutan Wahabiyah. Begitu saja masyarakat pun sudah paham apa yang dimaksud. Di beberapa buku barat ada yang menghubungkan antara dakwah dengan imamnya sehingga dirasa sebagai mazhab baru dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Islam yang baru, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Islam Wahabi yang ditulis oleh Delong Basnatana, cetakan Al-Jami'ah Al-Amerikiyah, Kairo tahun 2005. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, sejatinya dakwah Wahabiyah bukanlah mazhab yang baru dalam Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dan para pengikutnya tidak ada yang menyuruhkan itu. Bahkan mereka memastikan Wahabiyah adalah dakwah salafiyah yang mengajak kembali kepada kitabullah dan as-sunnah serta mengikuti jejak al-sunnah wal jamaah. Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuturkan, mazhab kami di bidang usul seperti mazhab al-sunnah wal jamaah. Jalan yang kami tempuh adalah jalan kaum salaf, seperti meyakini ayat dan hadis tentang sifat-sifat Allah secara zahir. Cukup meyakini kebenarannya, karena hanya Allah lah yang mengetahui. Ketika Imam Malik bin Anas, salah seorang ulama salaf terkemuka, ditanya tentang firman Allah, Allah bersemayam di atas aras, ia berkata, istiwanya diketahui, bagaimananya tidak diketahui. Mengimaninya adalah wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, salah seorang ulama Saudi, berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah membawa sesuatu yang baru bagi manusia. Ia juga tidak mengajak mereka kepada sesuatu yang asing. Bahkan justru beliau mengajak mereka kembali kepada agama Allah, kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, memegang teguh keduanya dan membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran yang melingkupinya. Sementara itu, banyak hal yang di dalam bidang puruk pengikut Al-Wahabiyah berpegang kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi, mereka juga tidak kaku jika pendapat salah seorang di antara ketiga imam yang lain, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, lebih dilandasi dalil yang lebih kuat, mereka akan mengambilnya dan meninggalkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beberapa referensi yang menuturkan tentang sejarah dakwah dan imamnya menegaskan bahwa kelompok ini berdiri di tengah lingkungan yang sangat menyimpang dari substansi akidah tauhid. Oleh karena itu, sang imam memutuskan untuk meluruskan penyimpangan ini. Para pengikut dakwah ini tidak suka mereka disebut dengan Al-Wahabiyun, melainkan mereka lebih suka disebut dengan Al-Muwahhidun atau Al-Ikhwan atau As-Salafiyun. Untuk membangun konstruksi sejarah dakwah ini dan memberikan definisi yang benar, maka kami akan menyampaikan apa saja yang mendukung dan menentangnya, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, serta penyebaran mereka yang sukses. Visibilitas kelompok ini di dalam maupun di luar semenanjung Arab diawali dengan dua perkara penting, yaitu pertama, referensi-referensi penting yang menuliskan sejarah dakwah dan para pendukungnya, termasuk juga para penentangnya. Kedua, mengenali iklim Najd
yang ikut membentangkan jalan bagi laju dakwah, baik dari sisi politik maupun sisi keagamaan. Sebab itulah lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan penyebarannya ke seluruh semenanjung Arab lalu meluas keluar. Terkait poin pertama, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipandang oleh para pengikutnya sebagai sosok paling berpengaruh di abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi, maka tak pelak ia menjadi pusat perhatian para peneliti. Banyak sekali bermunculan tulisan-tulisan yang mendukung dan menentang dakwanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang penting saja. Di antara tulisan yang paling lama dan paling penting tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwanya adalah sejarah Najd yang diberi judul Raudah al-Aftar wa al-Abtam li Murtadi Halil Imam dan Tidadu Gazat Utar Jawil Islam yang ditulis oleh seorang pakar sejarah, Husain bin Ghanam. Menurut banyak pakar, ia seorang sejarawan yang terpercaya. Ia hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan pernah menjadi muridnya. Ia menulis buku ini berdasarkan keinginan Syekh. Buku yang tidak kalah pentingnya adalah Unwan al-Majdi fi Tarikh Najdi yang ditulis oleh salah seorang sejarawan, Utsman bin Abdullah bin Bashir, yang lahir tidak lama setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya ia tumbuh di tengah lingkungan dakwah yang terus melaju kendati ditinggal pergi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia begitu dekat dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Dua buku ini sangatlah penting mengenai sejarah dakwah ini. Keduanya tidak sekedar menuliskan sejarah Najd saja atau semenanjung Arab secara umum, melainkan juga menyinggung soal konstelasi beberapa wilayah Arab yang lainnya seperti Irak, Sam, dan Mesir. Seolah mereka ingin mengatakan bukan hanya Najd yang menjadi persebaran bid'ah, melainkan wilayah-wilayah Islam yang lain juga perlu diperbaikan. Di antara referensi yang menuliskan sejarah dakwah imamnya, kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terdapat dalam sejumlah buku biografi seperti Ulama Najd fi Sittati Qurun yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih al-Basam. Selanjutnya buku Masyahiru Ulama Najd wa Gairuhum yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif al-Syekh. Selanjutnya buku Al-Mujaddiduna fi al-Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Muta'al as-Sa'idi. Selanjutnya buku Ju'ama al-Islah fil al-Asr al-Hadis yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Amin. Selain itu, ada pula buku-buku sejarah yang menuliskan sejarah kerajaan Saudi yang mendukung dakwah Salafiyah dan bergandengan tangan dengannya. Seperti buku Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula yang ditulis oleh Dr. Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim. Seterusnya, buku Tarikh Asy-Syaraq Al-Arabi fi Tarikh Al-Hadis wa Al-Mu'asir yang ditulis oleh Dr. Muhammad Anis dan Syed Rajat Haras. Selanjutnya, buku yang ditulis oleh Tariku Najd Al-Hadis Baina Hawaliki Ibn Ghunam wa Ibn Bushr yang ditulis oleh Dr. Husain Muhammad Abdullah Al-Hunaidi. Tentu tidaklah cukup dengan membaca buku-buku yang mendukung gerakan dakwah dan imamnya. Mereka juga harus membaca buku-buku lainnya yang menentangnya. Di antara buku-buku yang mengusung penolakan seperti itu adalah Asy-Syawa'iq Al-Ilahiyah fi Ar-Raddi ala Al-Wahabiyah yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara kandung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam buku ini ia membantah dan menyalahkan pendapat saudaranya yang mengkategorikan tawasul kepada para nabi dan para wali sebagai bentuk kesyirikan. Buku ini disertai sisipan risalah para imam lainnya yang juga melancarkan bantahan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti risalah Syekh Muhammad As-Sana'in Makhluk Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah Al-Asbaq tentang hukum bertawasul kepada nabi dan para wali. Selain itu, buku Al-Minha Al-Wahabi fi Raddi Al-Wahabiyah, buku ini merupakan kumpulan makalah dan risalah yang menentang dakwah Wahabiyah yang dikodifikasikan oleh Hussein Hilmi. Selain itu, buku Ulama Al-Muslimin wa Al-Wahabiyin adalah tulisan yang diintisarikan dari beberapa buku
yang dikodifikasikan juga oleh Hussein Hilmi. Masih ada banyak bukunya menentang gerakan dakwah Wahabiyah. Di dalam buku Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dolala Ibnu Taimiyah, Syekh Abdullah Al-Harari menulis 83 buku yang menentang Wahabiyah. Inilah beberapa referensi penting bagi mereka yang ingin melakukan kajian secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu terkait poin kedua, yaitu kajian tentang keadaan Najd yang sangat mendukung bagi dakwah salafiyah. Dilihat dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi keagamaan. Beberapa saat sebelum kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Najd terletak di bagian tengah semenanjung Arab. Di sebelah utara dibatasi oleh Gunung Syamr, di sebelah selatan Ar-Rub'ul Khali, di sebelah barat Hijaz, dan di sebelah timur Ad-Dahna dan Al-Ahsa. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, beragam peristiwa telah menyita perhatian Ali bin Abi Thalib terhadap Najd. Baru pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah, melalui kepiawaian politik perintisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, simpati kepada kabilah-kabilah Najd dan yang lainnya berhasil ia dapatkan. Kepemimpinan sesudah dinasti Umayyah cenderung tidak mempedulikan Jazirah Arab secara umum, khususnya Najd. Nasib semenanjung Arab pada masa dinasti Abbasiyah tidak jauh lebih baik dari masa kepemimpinan Umayyah. Para pemimpin hanya memperhatikan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tentu karena pertimbangan politik dan keagamaan. Ketika Utsmaniyah muncul, mereka mulai menguasai beberapa wilayah di semenanjung Arab, khususnya daerah yang menonjol ke Teluk dan Hijaz, yang menonjol ke Laut Merah. Begitulah sehingga dua kota suci ini masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Oleh karena itu, tak ada upaya dari Utsmaniyah untuk memajukan negeri, melainkan hanya peduli pada penarikan retribusi pajak saja. Maka keadaan semakin memburuk. Terlebih lagi, di Najd kebodohan dan khurafat merajalela. Fanatisme acap kali memicu konflik kesukuan. Akibatnya, setiap keluarga ibarat satu kabilah, dan setiap desa memiliki seorang amir. Dinasti Utsmaniyah sendiri mendorong dan membiarkan konflik ini karena menguntungkan kekuasaannya. Yang menjadi amir semakin banyak, keamiran di Uyainah berada di bawah kekuasaan keluarga Ma'mar, di Ad-Dariyah berada di bawah kekuasaan keluarga Su'ud, di Hail berada di bawah kekuasaan Ali, dan di Al-Qasim berada di bawah kekuasaan Hujailan. Masih banyak lagi amir di beberapa daerah yang lain, sampai-sampai satu desa terbagi menjadi beberapa wilayah kepemimpinan. Begitulah konstelasi politik di Najd. Lantas, bagaimana dengan sisi keagamaannya? Nah, bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan sejarah mazhab Wahabi, silahkan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi terbaru untuk mengetahui kelanjutannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.